Sabtu 24 September lalu sudah dilakukan. Diduga sopir minibus Elf menyetir dalam keadaan tidak konsentrasi serta tidak menjaga jarak. Tidak hanya itu, ditemukan sejumlah obat di tas supir. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Reida Pulpi di Kota Semarang. Selamat siang Pulpi. Bagaimana hasil penyelidikan penyebab kecelakaan di Tol Semarang Solo kilometer 438? Iya Jason, untuk dari penyidikan ini diduga mengarah pada supir yang menjadi tersangka. Ini diduga dia tidak berkonsentrasi dan juga tidak menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depannya. Bahkan dari proses penyidikan pihak kepolisian ini juga menemukan sejumlah obat yang sudah dikonsumsi di dalam tas supir. Tak hanya itu, dari kepolisian juga menemukan bahwa truk yang ditabrak oleh minibus Elf ini juga melanggar peraturan lalu lintas, yaitu over dimensi. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat siang Pak Agus, bagaimana hasil penyidikan dari kecelakaan di tol pada hari Minggu kemarin? Baik, terima kasih. Tentunya Polri menyampaikan duka yang mendalam kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang kemarin 5 meninggal, sekarang tambah 2, sehingga menjadi 7 antara truk dan elf. Hasil olah TKP baik manual dan traffic accident, Polri sudah bisa menggambarkan peristiwa sesaat setelah dan sebelumnya. Termasuk juga didukung dari CCTV dan keterangan-keterangan dari para penumpang mengarah ke sopir mengendari kendaraan kurang hati-hati, mungkin juga kecapean, dan dapat informasi dari manajemen bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Sehingga kemungkinan adalah ini sedang kita simpulkan arah ke sana. Namun demikian, jajaran kepolisian dalam proses penyidikan juga melihat beberapa faktor. Kaitannya yang pertama adalah kendaraan. Kendaraan truk tersebut adalah over dimensi. Ini sudah koordinasi dengan BPTD. Nanti juga akan kami tindak. Di samping proses penyidikan laka lantas, kami akan sidik over dimensi. Termasuk juga overload. Kenapa overload? Yang harusnya itu 19 ton, ini mengangkut 36 ton. Jadi ada kelebihan 17 ton. Ini sangat dominan juga mempengaruhi kecelakaan lalu lintas. Sementara demikian, nanti akan kita kembangkan juga dari faktor lingkungan, sepanjang jalan tol tidak ada penerangan. Ini di pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas itu mestinya harus ada penerangan. Nah, nanti bisa dikomunikasikan, direstorasi tentang regulasinya. Kami mengharapkan dari pihak kepolisian sepanjang jalan tol itu ada penerangannya. Oke, kemudian apakah itu berarti dari supir truk tersebut bisa kemungkinan menjadi tersangka? Kalau proses traffic accident kecelakaannya, kita sesuai dengan hasil olah TKP dan keterangan beberapa saksi dan CCTV mengarah ke tersangkanya adalah sopir, karena nanti tersangka meninggal dunia. Namun demikian, dominasi penyebab kecelakaan juga karena kendaraan truk yang berjalan lambat, karena over dimensi, karena overload, ini juga akan kita sidik. Jadi kecelakaannya sendiri, over dimensinya sendiri, karena over dimensi itu adalah bagian daripada kejahatan lalu lintas yang berada di pasal 227 di Undang-Undang Lalu Lintas. Ini bisa kita sidik dan bisa kita jadikan tersangka. Oke, kemudian korban meninggal dunia ini bertambah 2, berarti masih ada 5 yang dirawat di rumah sakit. Bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi masih dirawat baik-baik saja. Tentunya nanti dari pihak rumah sakit yang bisa menjelaskan kategori ringan, berat, dan lain sebagainya, tetapi sudah dirujuk ke Jawa Timur dan sebagian di Semarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Pemirsa, untuk korban meninggal sendiri bertambah 2, saat ini menjadi 7, dan untuk korban lainnya masih dalam proses perawatan. Kemudian dari proses penyidikan pihak kepolisian juga sudah diketahui apa penyebabnya, dan tersangka ini mengarah kepada supir dari minibus Elf yang sudah meninggal dunia di lokasi kejadian. Sehingga untuk di kasus yang lain di mana truk ini mengalami overdimensi seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini juga akan diselidiki lebih lanjut namun dengan kasus yang berbeda. Demikian laporan dari Kota Semarang. Jason, silakan. Baik, terima kasih Reida Pulpi atas laporan langsung Anda dan selamat kembali.